Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Tentu Bapak Ibu, saya ingin menyapa teman-teman P3K, teman-teman honorer. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Baik Bapak Ibu, kali ini izin saya menyampaikan satu informasi masih seputar seleksi P3K. Ini ada penegasan Bapak Ibu dari Menpan RB, ya, bahwa pelamar seleksi P3K 2024 hanya boleh mendaftar di instansi tempat bekerja. Kemarin banyak sekali berita informasi bahwa boleh, ya, di lintas dinas atau lintas OPD begitu Bapak Ibu. Nah, yang kita tanyakan maksudnya instansi tempat bekerja itu, ya, ini perlu dijelaskan juga gitu ya, perlu dijelaskan. Apakah misalnya lintas OPD itu antar OPD di dalam kabupaten kota sendiri atau bukan? Ya begitu. Sehingga ini perlu diperjelaskan. Baik, apa yang dimaksud dengan tidak boleh tidak boleh keluar, ya. Di sini dalam arti hanya boleh mendaftar di instansi tempat bekerja ini. Nanti kita kasih tahu, kasih penjelasan terkait dengan berita ini Bapak Ibu, penegasan dari Menpan RB. Untuk itu silahkan disimak sampai selesai. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Lengkongayobandung.com, ya. Pemerintah telah membuka seleksi pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Nah, pada seleksi P3K 2024 ini diperuntukkan bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, selain itu, formasi yang disiapkan oleh pemerintah cukup melimpah memang, 1,3 ya. 1,3 juta formasi P3K 2024. Nah, pada seleksi P3K 2024 ini berbeda dari rekrutmen sebelumnya, di mana pemerintah membagi menjadi 2 gelombang. Nah, untuk gelombang pertama ini ditujukan kepada pelamar prioritas, ex tenaga honorer 2, dan tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan database-nya BKN. Itu gelombang 1 yang diperuntukkan itu, ya. Itu untuk pelamar prioritas, ex tenaga honorer 2, dan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam pangkalan database BKN. Gitu ya. Lanjut. Nah, sedangkan untuk gelombang kedua ini diperuntukkan bagi tenaga honorer yang aktif bekerja di instansi pemerintah, gitu ya. Selain itu, lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah, mereka bisa mendaftar nanti tanggal 17 November sampai 31 Desember 2024. Jadi sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, di mana secara gamblang di Permenpan RB itu, ya, bahwa pelamar P3K 2024 hanya bisa mendaftar pada instansi tempat bekerja. Lantas bagaimana jika instansi tempat bekerja kita tidak membuka formasi? Ini pertanyaannya kan. Bagaimana jika instansi tempat kita bekerja tidak membuka formasi, apakah pelamar boleh pindah instansi? Gitu ya. Nah, itu kan pertanyaannya, gitu ya. Nah, menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, ya, Vina Dita Tama, ini berbicara nih. Menurut Vita Dita, bahwa pelamar tetap harus mematuhi aturan Kemenpan RB. Ada tiga regulasi, ya, aturan. Yang pertama Kemenpan RB nomor 347, 348, 349. Nah, lanjut menurut Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windianto, pelamar P3K 2024 itu hanya bisa mendaftar di tempat bekerja saat ini. Di tempat bekerja saat ini. Ini maksudnya apa? Perlu diingat bahwa pendaftaran P3K 2024 honorer dilarang pindah instansi. Maka mereka harus memahami arti daripada instansi. Nah, instansi ini, ya. Nah, menurut Deputi Bidang Sistem Informasi, ya, Kepegawaian Sinka BKN Suharmen,
pada prinsipnya pindah instansi adalah pindah ke kabupaten kota atau provinsi lain. Jadi kalau antar OPD mungkin di kabupaten kota sendiri masih bisa lintas dinas atau lintas OPD. Sebab di sini yang dimaksud dengan pindah instansi itu pindah ke kabupaten kota lain gitu. Itu yang dimaksud. Jadi penegasannya itu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nggak usah khawatir ya, silakan nanti dilihat formasinya ada tidak ya di unit kerja Bapak Ibu sekarang, maka pindah bisa ke, mungkin di sini bisa pindah ke OPD yang lain atau dinas yang lain, tapi masih di intern kabupaten kota, kan begitu bunyinya ya berdasarkan informasi ini. Baik, terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila paparannya kurang runtut, semoga sekali lagi bermanfaat bagi teman-teman semua yang ikut seleksi P3K di tahun 2024. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.